Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang matrik. Tidak akan bosan-bosannya saya mengingatkan agar memulai pembelajaran dengan doa, supaya kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Belajarlah dengan semangat dan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang matrik. Namun sebelumnya mungkin saya perlu mengingatkan, sebelum belajar awalilah dengan doa, agar Allah memberikan rahmat-Nya dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Belajarlah dengan semangat dan penuh keikhlasan. Baiklah, kita mulai belajar tentang materi matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang dituliskan dalam bentuk baris dan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung. Saya ulang kembali. Matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang dituliskan dalam bentuk baris dan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung. Seperti apa bilangan yang dituliskan dalam bentuk baris dan kolom? Contoh, matriks A 5, 3, 2, 1, 4, 7. Sekumpulan bilangan yang dituliskan dalam bentuk baris dan kolom. Bisa dipahami? Dan dibatasi oleh tanda kurung. Contoh lagi misalnya matriks B 5, min 7, 1, 1, 4, 3. Sekumpulan bilangan yang disusun atau dituliskan dalam bentuk baris dan kolom. Selanjutnya, bagian matriks. Kita ambil contoh matriks A di atas. 5, 3, 2, 1, 4, 7. Semua anggota yang dituliskan secara mendatar, ini disebut baris. Semua anggota yang dituliskan secara vertikal, ini disebut
kolom. Sedangkan isinya per satu item ini 1, 4, 7, 5, 3, 2 itu disebut sebagai elemen. Contoh, matriks B 5, 1, 4, 3, 3 min 2, 1, 1, min 1, 5, min 7, 6. Kalau saya bertanya tentang tentukanlah baris kedua. Saya bertanya tentang baris kedua. Maka jawabnya baris kedua itu adalah 3 min 2, 1, 1. Kalau saya bertanya tentang tentukanlah kolom ketiga. Kolom ketiga 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 4, 1, min 7. Kalau saya bertanya tentang elemen baris ke-1, kolom keempat. Dituliskan kayak gini, A14, bukan A14 ya. A14 itu artinya elemen baris ke-1, kolom keempat. Maka kamu lihat, baris ke-1 mana? Ini. Kolom keempat mana? Ini. Maka elemen pada baris ke-1, kolom keempat adalah 3. Saya ulang kembali. Bagian-bagian dari matriks. Ada sebuah matriks, misalnya saya contohkan matriks B 5, 1, 4, 3, 3 min 2, 1, 1, min 1, 5, min 7, 6. Bila saya bertanya tentang baris ketiga, tentang baris kedua, maka baris kedua itu ini, 1, 2, ini dia baris kedua. Tiga min 2, 1, 1. Saya bertanya tentang kolom ketiga. Kolom ketiga itu 1, 2, 3 ini. 4, 1, min 7. Kalau saya bertanya tentang elemen baris pertama atau baris ke-1 dan kolom keempat, maka kamu lihat baris ke-1, kolom keempat. Ini baris 1, baris pertama, kolom 1, 2, 3, 4. Ini dia kolom keempat. Baris pertama, kolom keempat. Maka elemennya adalah 3. Kita lanjutkan pelajaran kita masuk ke ordo matriks. Ordo matriks ini disebut orang juga sebagai ukuran matriks. Ordo matriks atau ukuran matriks ditentukan dengan menghitung banyaknya baris dan banyaknya kolom. Contoh, matriks A. Matriks A 5, 1, 4, 4 min 1, 2. Matriks ini terdiri dari
2 baris, 3 kolom. Maka ordo matriks A atau ukuran matriks A adalah 2 kali 3. Artinya terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Maka matriks A adalah matriks dengan ordo 2 kali 3. Ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jangan kamu kalikan pula jadi 6. Bukan ditulis 6, tapi memang ditulis 2 kali 3. 2 menunjukkan barisnya, 3 menunjukkan kolomnya. Bila saya kasih contoh seperti ini. Matriks K 5 1 1 6 6 4 3 1 1 7 min 2 5. Berapakah ordo matriks A? Matriks K? Benar. 3 kali 4. Karena dia terdiri dari 1, 2, 3, ada 3 baris dan ada 4 kolom. Jadi dituliskan matriks K adalah matriks berordo 3 kali 4. Berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam matriks. Yang pertama, matriks kolom. Apa itu matriks kolom? Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Contoh matriks B 5 1 4. Hanya terdiri dari satu kolom saja. Berapa ordonya? Benar, 3 kali 1. Terdiri dari 3 baris dan 1 kolom. Yang berikutnya, matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Contoh matriks K 1 1 5 min 7. Hanya ada satu baris saja. Berapa ordonya? 1 kali 4. 1 baris, 4 kolom. Yang ketiga, matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan banyak kolomnya itu sama. Contoh 5 1 1 1 min 4 3 min 2 1 5. Matriks Q terdiri dari 3 baris juga 3 kolom.
Matriks yang memiliki banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom itu disebut sebagai matriks persegi. Berapa ordo matriks ini? 3 kali 3 karena ada 3 baris dan 3 kolom. Yang berikutnya adalah matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Bukan berdasarkan ukuran, tapi berdasarkan elemen. Kalau elemennya semuanya 0, maka dia disebut sebagai matriks 0. Selanjutnya, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang diagonal utamanya tidak 0, sementara elemen yang lainnya 0. Contoh matriks K 5 0 0 0 1 0 0 0 min 3. Ini yang saya maksud. Diagonal utamanya tidak 0, selain diagonal utama 0. Matriks seperti ini disebut sebagai matriks diagonal. Ingat, diagonal utama. Diagonal utama itu adalah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi bila ada matriks P misalnya 0 0 1 0 min 3 0 min 2 0 0, ini bukan matriks diagonal. Kenapa bukan matriks diagonal? Karena yang tidak 0 itu bukan diagonal utama. Ya, ini bukan matriks diagonal. Yang matriks diagonal itu adalah matriks yang diagonal utamanya tidak 0 dan elemen lainnya 0. Berarti matriks diagonal itu adanya di matriks persegi. Matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Selanjutnya, matriks skalar. Contoh, 5 0 0 0 5 0 0 0 5. Perhatikan, elemen diagonal utamanya bagaimana? Sama. Sementara elemen selain diagonal utama adalah 0. Maka kita dapat definisikan
Matriks skalar adalah matriks yang elemen diagonal utamanya sama dan tidak nol, sedangkan elemen matriks lainnya adalah nol. Ingat sekali lagi, yang tidak nol itu, yang sama itu adalah elemen diagonal utama. Berarti matriks skalar juga berada pada matriks persegi karena berkaitan dengan diagonal. Yang berikutnya, matriks identitas. Matriks identitas itu diberi nama selalu I. Nama matriks boleh digunakan alfabet dari A sampai Z, tapi khusus untuk matriks identitas itu selalu dinamakan dengan I. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks yang elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya adalah 0. Contoh, 1 0 0 1, matriks ordo 2 kali 2. Lihat, diagonal utamanya, elemen diagonal utamanya semuanya 1, sedangkan selain elemen diagonal utamanya adalah 0. Contoh lainnya, matriks ordo 3 kali 3. Seluruh elemen diagonal utamanya 1, sementara elemen selainnya adalah 0. Contoh lagi. Nah, matriks ordo 4 kali 4. Semua elemen diagonal utamanya 1, elemen yang lainnya 0. Itu tadi penjabaran materi tentang pengenalan matriks, mulai dari definisi matriks hingga ke macam-macam matriks. Untuk pengenalan matriks saya cukupkan sampai di sini dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.